Halo teman-teman angkatan 2021, pada video kali ini kita akan membahas mengenai pembuktian-pembuktian yang ada dalam mata kuliah pemecahan masalah matematika. Pada video kali ini kita akan membahas 4 soal. Yang pertama, buktikan bahwa jika kedua akar persamaan kuadrat x kuadrat ditambah ax tambah b sama dengan 0 adalah bilangan bulat, maka a dan b merupakan bilangan genap. Pada soal nomor 1 ini, kita akan membuktikannya secara langsung. Karena X1 dan X2 merupakan akar-akar dari persamaan kuadrat X kuadrat tambah AX tambah B sama dengan 0, dengan X1 dan X2 adalah bilangan genap, maka kita juga bisa menulisnya dengan X1 ditambah 2K dan X2 sama dengan 2L, untuk K dan L suatu bilangan bulat. Perhatikan bahwa penjumlahan kedua akar sama dengan min A per 1. Kita tahu bahwa penjumlahan dari kedua akar persamaan kuadrat itu adalah min B per A. Pada kasus ini, B-nya adalah A, dan A-nya di sini adalah 1. Maka dari itu, X1 tambah X2 sama dengan min A per 1. Sehingga X1 tambah X2 sama dengan minus A, maka A sama dengan minus dari X1 tambah X2, A sama dengan minus 2K ditambah 2L. X1-nya tadi 2K, X2-nya tadi 2L, sehingga disubstitusikan saja. Sehingga A sama dengan 2 dikali minus L minus K. Dan X1 kali X2 sama dengan min B per 1. Kita tahu bahwa perkalian dua akar persamaan kuadrat itu adalah C per A. C di kasus ini adalah B, sedangkan yang A adalah 1. Sehingga kita bisa menulisnya sama dengan B per 1. Kemudian B sama dengan X1 kali X2, sehingga B sama dengan 2K kali 2L, sehingga B sama dengan 2 dikali 2KL. Misalkan X adalah minus L dikurang K, dan Y sama dengan 2 kali K kali L, sehingga A sama dengan 2X, dan B sama dengan 2Y. Terbukti bahwa jika kedua akar persamaan kuadrat X kuadrat tambah AX tambah B sama dengan 0 adalah bilangan bulat, maka A dan B sudah pasti bilangan genap. Karena di sini koefisiennya 2, sehingga A dan B kalau dibagi 2 bisa habis. Kita ke nomor 2. Misalkan U dan V adalah bilangan-bilangan bulat, buktikan bahwa jika U kuadrat tambah V kuadrat tidak habis dibagi 4, maka U atau V merupakan bilangan ganjil. Di sini kalau kita membuktikannya secara langsung tidak bisa, karena kita tidak bisa mendefinisikan secara matematis U kuadrat tambah V kuadrat tidak bisa habis dibagi 4. Maka dari itu kita akan membuktikannya secara kontraposisi. Jika kita punya pernyataan P maka Q, maka kita akan membuktikannya secara min Q maka min P. Secara kalimat, kontraposisinya adalah, misalkan U dan V merupakan bilangan genap, maka U kuadrat ditambah V kuadrat habis dibagi 4. Misalkan, U sama dengan 2K dan V sama dengan 2L. Diandaikan seperti ini karena U dan V-nya adalah bilangan genap. Sehingga untuk K dan L itu adalah suatu bilangan bulat. Maka U kuadrat tambah V kuadrat sama dengan 2K dikuadratkan ditambah 2L dikuadratkan, sehingga U kuadrat tambah V kuadrat sama dengan 4K kuadrat ditambah 4L kuadrat. Sehingga U kuadrat ditambah V kuadrat sama dengan 4 kali K kuadrat tambah L kuadrat. Misalkan X adalah K kuadrat tambah L kuadrat, maka U kuadrat ditambah V kuadrat adalah 4X. Dari pernyataan terakhir, terbukti bahwa U dan V merupakan bilangan genap, maka U kuadrat tambah V kuadrat habis dibagi 4. Karena kontraposisinya benar, maka pernyataan awal juga benar. Kita ke nomor 3. Buktikan bahwa untuk setiap bilangan asli N,
barisan akar N, akar N plus 1, akar N plus 2 bukan barisan aritmatika. Pada nomor 3 ini, kita akan membuktikannya secara kontradiksi. Kita andaikan bahwa barisan akar N plus 1, akar N plus 2 merupakan barisan aritmatika. Karena merupakan barisan aritmatika, maka beda dua suku berurutan pasti selalu sama. Sehingga akar N plus 1 dikurangi akar N sama dengan akar N plus 2 dikurangi akar N plus 1. Minus akar N plus 1 pindah ke kanan, akar N pindah ke, minus akar N plus 1 dipindah ke kiri, sedangkan minus akar N dipindah ke kanan, sehingga didapat 2 dikali akar N plus 1 sama dengan akar N ditambah akar N plus 2. Kemudian kedua ruas kita kuadratkan, sehingga didapat 4 dikali N plus 1 sama dengan N plus 2 tambah N ditambah 2 dikali akar N dikali akar N plus 2. Ini kali masuk, sehingga didapat 4N plus 4 sama dengan 2N plus 2 ditambah 2 kali akar N plus 2. Kita lakukan manipulasi aljabar sehingga didapat 2N plus 2 sama dengan 2 kali akar N dikali akar N plus 2. Kemudian kita bagi kedua ruas dengan 2, didapat N plus 1 sama dengan akar N dikali akar N plus 2. Kita kuadratkan kembali kedua ruas sehingga didapat kuadrat dari N plus 1 sama dengan N dikali N plus 2. Sehingga N kuadrat ditambah 2N tambah 1 sama dengan N kuadrat plus 2N. Ini bisa dicoret, 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 dicoret. Sehingga hasil akhirnya sama dengan 1 sama dengan 0. Terlihat bahwa 1 sama dengan 0 adalah pernyataan yang salah untuk setiap bilangan asli N. Dengan demikian, pengandaian kita di atas salah. Sehingga barisan ini sebenarnya bukan barisan aritmatika. Jadi, terbukti bahwa untuk setiap bilangan asli N, barisan tersebut bukanlah barisan aritmatika. Sebenarnya, kalau kalian ingin membuktikannya secara langsung juga bisa. Sehingga dibuktikan bahwa barisan ini bukanlah barisan aritmatika. Kalau bukan barisan aritmatika, maka dua suku berurutan tidaklah sama. Sehingga kalian dari awal ini menyatakan ini tidak sama dengan. Nah, karena sudah pasti 1 tidak sama dengan 0, maka pembuktian kalian benar bahwa setiap bilangan asli N pasti akan menghasilkan 1 tidak sama dengan 0, sehingga pembuktian kalian awal yang bukan barisan aritmatika benar. Kita ke nomor 4. Misalkan N adalah bilangan asli 2 digit, dan M adalah bilangan yang diperoleh dengan mempertukarkan kedua digit N. Buktikan bahwa bilangan N minus M selalu habis dibagi 9. Karena N adalah bilangan asli 2 digit, maka kita bisa mengandaikannya adalah N sama dengan 10A ditambah B. Misalkan saja kalau kalian mengambil suatu bilangan N 2 digit, misalkan N sama dengan 89. Ini sama saja kalian dengan menyatakan 10 dikali 8 ditambah 9. Bentuknya kan hampir sama dengan yang seperti ini. Kalian kan tidak bisa menyatakan N dalam seperti ini, A, B. Tidak bisa, karena kalau dalam pengertian yang seperti ini adalah N sama dengan bilangan A dikali dengan bilangan B. Padahal kan kalian yang mau itu kan 89. Berarti kalian mau tidak mau harus memecahnya seperti ini. Demikian juga M. M adalah bilangan yang mempertukarkan 2 digit. Berarti kalau kalian di sini 89, berarti M itu adalah 98. Berarti 10 kali 9 ditambah 8. Sehingga kalau dibahasakan dengan matematika dalam soal nomor 4,
M sama dengan 10B ditambah A. Dari kedua persamaan tersebut, kita kurangkan persamaan 1 dan 2 didapat N-M sama dengan 10A ditambah B minus dari 10B tambah A. Sehingga N-M sama dengan 10A ditambah B dikurangi 10B dikurangi A. N-M sama dengan 9A dikurangi 9B. Sehingga N-M sama dengan 9 kali dari A minus B. Dari persamaan terakhir ini, kita bisa menarik kesimpulan bahwa terbukti bahwa N-M selalu habis dibagi 9. Demikian video pembahasan untuk mata kuliah pemecahan masalah matematika. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian paham. Terima kasih. Untuk memperdalam pemahaman kalian mengenai soal-soal pemecahan masalah matematika, silakan kalian mengerjakan 2 soal berikut ini. Buktikan bahwa jika 5n kuadrat ditambah 2n-3 adalah bilangan ganjil, maka n adalah bilangan genap. Dan yang kedua adalah, buktikan bahwa jumlah dari bilangan irasional dan bilangan rasional adalah bilangan irasional. Pembahasan 2 nomor ini ada di link description di YouTube. Selamat mengerjakan.